Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Junaini. Saya mahasiswi PPG mata pelajaran pendidikan agama Islam di LPK UIN Syarif Hidayatullah dengan nomor akun 3603330045. Saya mengajar di SMK Hafiz Senaraja. Modul ajar yang akan saya sampaikan adalah manfaat menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan video pembelajaran untuk memenuhi tugas PPG dalam jabatan tahun 2025. Berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon saran dan kritiknya untuk perbaikan saya ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin. Siap. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Alvin Fajri Hardiono. Hadir. Alif Afriandi. Hadir. Jokoda Malik Barenda. Hadir, Bu. Fikri Kamil Mulia. Hadir, Bu. Fitri Yuda. Florenzia Rifa. Jovan Afian. Hadir. Keja Putri Anjani. Muhammad Abdul Rashid. Hadir, Bu. Muhammad Rasya Herlino. Hadir, Bu. Muhammad Jidni. Hadir, Bu. Najib Imron Ramadan. Hadir, Bu. Puspita Diana Putri. Rabib Afian Fahrezi. Hadir, Bu. Sarah Alia. Siti Zara Asiri. Wafik Azija. Yusuf Bagus Pradana. Hadir, Bu. Saskia Nadila. Oke, hadir semua ya hari ini ya, sehat. Oke. Ibu mau tanya, kemarin minggu kemarin kita belajar tentang apa? Sobul iman. Apa itu sobul iman? Cabang-cabang iman. Ada berapa macam? Coba disebutkan yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Ya, seluruh anggota badan. Untuk minggu ini, pertemuan ini kita akan membahas tentang materi baru, yaitu bab 3, yaitu manfaat menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah peserta didik diharapkan dapat menjelaskan akhlak mazmumah, sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang kedua, mampu menganalisis akhlak mazmumah, sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang ketiga, dapat menyatakan bahwa sikap mazmumah, sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, dan takabur, dan hasad adalah larangan bagi agama Islam. Oke, itu pembahasan kita hari ini. Sebelum kita mulai berdiskusi,
alangkah baiknya kita penyegaran dulu biar tidak ngantuk. Oke? Kalau ibu bilang selamat pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau ibu bilang selamat siang, kalian tepuk 2 kali. Kalau ibu bilang selamat sore, tepuk 3 kali. Nah, kalau ibu bilang selamat malam, tidak boleh tepuk. Paham? Oke, kita coba ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Oke, diulang lagi. Selamat siang. Selamat malam. Oke, udah semangat? Udah semangat. Sekarang kita akan berdiskusi mengenai pembahasan kita kali ini, yaitu berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, ini adalah pengertian berpoya-poya. Yang pertama adalah sikap dari berpoya-poya adalah sikap hidup menghambur-hamburkan uang secara berlebih-lebihan dengan tujuan bersenang-senang dan memilih manfaat. Oke. Selanjutnya adalah dalil yang berhubungan dengan sikap berpoya-poya. Itu terdapat dalam surat Al-Isra ayat 27 dan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nah, ini cara menghindari sikap hidup berpoya-poya. Yang pertama, selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selektif memilih teman. Yang ketiga, jalani hidup dengan sederhana. Keempat, tentukan prioritas utama dalam menggunakan uang atau harta. Yang kelima, beramal dan bersedekah. Selanjutnya, menabung dan berinvestasi. Selanjutnya adalah mengurangi belanja hal-hal yang tidak berguna. Lalu menyusun rencana keuangan jangka panjang dan mencatat pengeluaran dan pemasukan. Itu adalah cara menghindari sikap berpoya-poya. Selanjutnya adalah manfaatnya. Apa manfaatnya? Yang pertama, tidak terpengaruh bujuk rayu setan. Yang kedua, terhindar dari sikap hidup miskin. Yang ketiga, terbiasa memenuhi kebutuhan dan menjauhkan keinginan. Keempat, terbiasa menerapkan skala prioritas. Nah, yang kelima, disukai Allah dan Rasulnya dan disukai oleh orang lain. Nah, selanjutnya adalah ria. Ria itu menurut bahasa adalah pamer. Menurut istilah, sikap ria adalah sikap memperlihatkan amal ibadah dengan tujuan ingin mendapat pujian. Ini dalil yang berhubungan dengan sikap ria terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Dan hadis riwayat Ibnu Ahmad ini juga sebagai dalil pendukung untuk sikap ria. Nah, ini cara menghindari sikap ria. Yang pertama adalah niatkan, luruskan niat. Yang kedua, berdoa dan memohon atas pertolongan Allah. Yang ketiga, menyadari kedudukan diri hanya seorang hamba. Nah, selanjutnya berusaha mengendalikan hati. Nah, yang selanjutnya adalah perbanyak bersyukur dan terus mengingat Allah. Menyembunyikan amal kebaikan, belajar ikhlas, mengingat kematian, lebih rajin dalam beribadah, menyadari Allah selalu mengawasi kita, dan ingat bahaya akan ria. Nah, manfaat menjauhi sikap ria. Yang pertama adalah ikhlas dalam melakukan amal ibadah, meyakini bahwa amal hanya untuk Allah,
jauh dari perbuatan amal ibadah yang sia-sia dan dicintai Allah, Rasulnya dan manusia. Nah, selanjutnya tentang sum'ah. Sum'ah menurut bahasa adalah dipendengarkan oleh orang lain. Secara istilah, amalan yang sengaja didengarkan atau diceritakan kepada orang lain agar diketahui telah melakukan kebaikan. Nah, ini dalil yang menjelaskan tentang larangan bersikap sum'ah. Itu ada diriwayatkan oleh riwayat Bukhari. Selanjutnya adalah manfaat menjauhi sikap sum'ah. Yang pertama, menjadi hamba Allah yang berkualitas, mengutamakan kepentingan Allah Subhanahu wa taala atas kepentingan hawa nafsu, mendorong umat manusia untuk semakin yakin atas jaminan Allah, mendorong umat manusia untuk mengutamakan kehidupan akhirat. Yang selanjutnya adalah takabur. Sikap takabur, hidup menghambur-hamburkan uang secara berlebihan dengan tujuan bersenang-senang dan memilihkan manfaat. Nah, dalil takabur itu adalah dalam hadis riwayat Muslim dan firman Allah dalam surat Luqman ayat 18. Nah, cara menghindari sikap takabur, pertama, membiasakan diri untuk selalu tawadhu, berusaha tidak memandang orang lain dari sisi kelemahan, memperbanyak zikir kepada Allah, memperluas teman baik di lingkungan rumah ataupun sekolah. Terus manfaatnya apa? Manfaat menjauhi sikap takabur itu yang pertama, menjadikan manusia bersikap rendah hati, menumbuhkan kesadaran bahwa manusia adalah makhluk yang tidak berdaya, menjauhkan dari kemurkaan Allah dan Rasulnya, tidak takut dipandang rendah oleh sesama manusia, menumbuhkan sikap keimanan yang lebih kuat, dan menjadi orang yang terbuka, bisa menerima kritik dan masukan dari orang lain. Yang terakhir adalah hasad. Hasad adalah perasaan iri atas nikmat yang didapatkan oleh seseorang, baik dalam membentuk harta, kedudukan, ilmu, dan usaha, agar nikmat tersebut hilang dari pemiliknya. Ini dalil yang berhubungan dengan sikap hasad. Yang pertama ada An-Nisa ayat 54 dan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Cara menghindari sikap hasad. Yang pertama, memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama, selalu bersyukur atas nikmat Allah, yakin nikmat yang Allah berikan sesuai dengan kebutuhan, dan yakin semua nikmat yang Allah berikan, baik itu ujian atau cobaan, adalah untuk mengingatkan kita semangat dalam melakukan kebaikan dan menyadari kerugian melakukan sikap hasad. Oke, manfaat menghindari sikap hasad. Pertama, terjaga dari penyakit rohani. Kedua, menjauhkan diri dari berbagai penyakit fisik. Yang ketiga, menumbuhkan sikap persaudaraan yang harmonis. Yang keempat, menumbuhkan sikap bersyukur, menyadari bahwa semua nikmat milik Allah dan selalu berhusnuzon dalam menjalankan hidup. Silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Oke, silakan.
Oke, silakan berdiskusi dengan kelompoknya mengenai menganalisis hidup berpoya-poya. Untuk ini kelompok takabur, ya kan? Terus Ria dan Sum'ah, berpoya-poya dan Hasan. Silakan dianalisis bagaimana tata cara menghindari sikap akhlak mazmumah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silakan. Boleh cari di media sosial. Nanti setelah ketemu solusinya, kita presentasikan masing-masing kelompok. Udah ketemu belum? Ya, pengertiannya dampak negatif dalam kehidupan sehari-hari kalau kita pakai poya apa? Terus manfaatnya apa yang kita ambil dari situ? Ditulis saja di buku, nanti muncul di orang. Kalau udah selesai nanti tinggal maju dipresentasikan. Semua? Tiga. Ingat 3 orang apa? 3 orang. Kalau kan orang juga boleh.
Sudah? Oke, kalau sudah maju dari kelompok pertama yaitu berpoya-poya. Gimana sudah, Nek? Oke, siapa yang mau presentasikan dari kelompok berpoya-poya? Silakan maju. Ayo maju semua juga nggak apa-apa nih. Udah, tolong perhatikan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan tentang pengertian sifat hidup berpoya-poya. Pengertian berpoya-poya adalah sifat perilaku berlebihan atau melampaui batas dan boros dan membelanjakan harta. Keduanya termasuk perbuatan setan. Sebaliknya, Islam menganjurkan umatnya untuk hidup bersahaja, seimbang, dan profesional. Yang kedua, contoh hidup berpoya-poya. Yang pertama, berkata-kata yang tidak mengandung manfaat. Yang kedua, memakai banyak perhiasan. Yang ketiga, mengambil banyak makanan dan minuman pada suatu acara tasyakuran. Yang ketiga, dampak sifat hidup berpoya-poya.
Yang pertama, meluangkan kebahagiaan akhirat. Yang kedua, memicu frustasi apabila hartanya habis. Yang ketiga, menumbuhkan sifat iri, dengki, dan kikir. Yang keempat, cara menghindari sifat hidup berfoya-foya. Yang pertama, menerapkan pola hidup sederhana. Yang kedua, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selalu berusaha membelanjakan harta sesuai skala prioritas kebutuhan. Yang keempat, merencanakan segala sesuatu yang akan dilakukan. Oke, dari kelompok lain ada yang mau bertanya tentang hidup berfoya-foya? Nah, silakan. Izin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan pengertian tentang berfoya-foya. Bisa berikan contoh dari Ya. Dalil dalam sifat hidup berfoya-foya, Quran ayat 26 sampai 27. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Cukup? Oke, mari tepuk tangan. Terima kasih. Kembali. Oke, selanjutnya Ria dan Suma, kelompok Ria dan Suma. Oke, silakan dimulai. Oke, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan menjelaskan mengenai materi perilaku ria dan sum'ah. Berikut ria dan penjelasannya. Ria adalah perilaku di mana seorang melakukan ibadah atau perbuatan baik dalam hal niat ingin dilihat, dipuji, atau mendapatkan pengakuan dari orang lain, bukan karena mengharap ridha Allah semata. Ria termasuk salah satu bentuk syirik kecil yang sangat dibenci dalam Islam karena mencemari kemudian niat dalam beribadah. Berikut dampak negatif ria dalam kehidupan sehari-hari. 1. Merusak amal ibadah. Amal yang diniatkan bukan karena Allah akan tertolak. 2. Menumbuhkan sifat sombong dan munafik. Orang yang suka ria cenderung mencari pengakuan, mudah merasa diri lebih baik, dan sering memasukkan sikap di depan orang lain. 3. Mengganggu hubungan sosial. Orang yang suka pamer kebaikan bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman atau minder, bahkan memicu iri dan persaingan yang tidak sehat. 4. Menurunkan kualitas pribadi. Ketergantungan pada pujian membuat seorang rapuh secara mental jika tidak mendapat pengakuan. Selanjutnya, manfaat menghindari ria. 1. Mendapat pahala yang murni. Amal yang ikhlas karena Allah akan diterima dan diberi ganjaran berlipat ganda. 2. Meningkatkan ketenangan hati. Orang yang beramal ikhlas tidak terbebani oleh penilaian orang lain. 3. Menumbuhkan kejujuran dan integritas karena fokusnya bukan pada pencitraan, melainkan pada kualitas amal dan tanggung jawab pribadi. 4. Memperkuat iman. Menjaga keikhlasan akan melatih hati untuk merasa diawasi Allah. Sekian. Ada yang mau bertanya? Saya yang mau bertanya? Bagus. Cukup? Cukup. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah maju dari rekanan kita memaparkan, menganalisis tentang hidup berpoya-poya, ria, sumah, takabur, dan hasad. Nah, kesimpulan kita untuk materi hari ini adalah Allah adalah zat yang mengatur hidup manusia. Bentuk pengaturan manusia dan perilaku baik dilakukan secara baik dan secara buruk itu ditinggalkan. Setiap manusia yang dilakukan pasti akan mendapatkan balasan. Kan? Makanya untuk kita menghindari sikap-sikap tercela yang akan merugikan diri sendiri, yaitu sikap berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Hidup lebih sederhana apa adanya dan selalu bersyukur tentang nikmat Allah. Tuh. Sekiranya ada pertanyaan lagi nggak yang masih mengganjal di hati kalian tentang materi kita kali ini? Sudah paham? Oke, alhamdulillah. Baiklah. Untuk materi hari ini, marilah kita tutup dengan hamdalah.